Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman saya akan menjelaskan tentang pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Oke, yang pertama yaitu pengertian Jami Al-Quran. Jam Al-Quran dapat diartikan ke dalam dua pemahaman, yaitu yang pertama pengumpulan dalam arti hifzu buku, yaitu menghafal Al-Quran secara hati-hati, dan yang kedua pengumpulan dalam arti kitabuhu, yaitu penulisan dan pembukuan atau kodifikasian seluruh isi Al-Quran dan penulisannya, dan pembukuan dan kodifikasinya. Seluruh isi Al-Quran, baik huruf, kalimat, ayat, maupun surah-surahnya. Sedangkan Fad bin Abdurrahman Ar-Rumi mengartikan Jam of Al-Quran selain pengertian di atas, ditambahkan dengan pengertian pengumpulan dalam arti merekam suara dan bacaan Al-Quran. Dan selanjutnya itu proses pengumpulan Al-Quran. Di kalangan ulama, terminologi pengumpulan Al-Quran atau jamaah Al-Quran memiliki dua konotasi, yaitu konotasi penghafalan Al-Quran dan konotasi penulisannya secara keseluruhan. Pertama itu proses penghafalan Al-Quran. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang dirindukan Nabi. Oleh karena itu, begitu wahyu datang, Nabi langsung menghafal dan memahaminya. Dengan demikian, Nabi adalah orang yang paling pertama menghafal Al-Quran. Tindakan Nabi itu sekaligus merupakan suri teladan yang ditakuti para sahabatnya. Imam Al-Bukhari mencatat sekitar 7 orang sahabat Nabi yang terkenal dengan hafalan Al-Qurannya. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya itu ada penjelasan dari apa itu rasem Al-Quran. Rasem Al-Quran yang pertama itu Utsmani atau Rasem Utsman adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah yang terakhir ialah bersamaan dengan lahirnya Mushaf Utsman, yaitu mushaf yang dituliskan oleh panitia 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Alas, dan Abdurrahman bin Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Dan selanjutnya adalah materi. Para ulama meringkas kaidah-kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu yang pertama itu al-azb atau membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Yang kedua itu al-diyadah, seperti menambahkan huruf alif setelah wawu atau yang mempunyai hukum jam'ah, dan menambahkan alif setelah hamzah marsumah atau hamzah yang terletak di atas tulisan wawu. Dan yang adalah al-hamzah. Salah satu kaidah bahwa apabila hamzah berharokat sukun ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya, contohnya dan rumin. Dan selanjutnya ada badal atau pengganti, seperti alif ditulis penghormatan. Dan selanjutnya itu wasal dan fasl, yaitu penyambungan dan pemisahan, seperti kata yang diiringi kata ma ditulis dengan disambung. Yang selanjutnya itu kata yang dapat dibaca dua bunyi. Suatu kata yang dapat dibaca dua bunyi, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif, misalnya Maliki Yaumiddin. Oke, dan selanjutnya ada proses penulisan pada masa Nabi. Kerinduan Nabi terhadap kedatangan wahyu tidak saja diekspresikan dalam bentuk hafalan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Nabi memiliki sekretaris pribadi yang khusus bertugas mencatat wahyu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aban bin Said, Khalid bin Said, Khalid bin Walid, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi sangat sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu atau pelepah kurma dan tulang-tulang berulang dan batu.
yaitu faktor-faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama itu membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua yaitu mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna karena bertolak dari hafalan para sahabat saja tidak cukup. Karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat. Adapun tulisan akan tetapi terpelihara walaupun pada masa Nabi Al-Quran tidak ditulis di tempat tertentu. Oke, selanjutnya ada proses penulisan pada masa Khalifah Rasyidin. Penulisan Al-Quran karena suatu yang baru. Sebab Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, hanya saja itu tulisan Al-Quran berpencar-pencar. Dari kayu, Abu Bakar kemudian berinisiatif menghimpun semuanya. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah pengumpulan tulisan Al-Quran perang, yaitu pada masa perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan yang bertujuan menumpaskan habis para pemurtad yang juga para pengikut Musailamah Al-Kadzab itu ternyata telah menjadikan 700 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran sehingga kelestarian Al-Quran juga ikut terancam. Umar datang menemui khalifah pertama yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu agar segera menginstruksikan pengumpulan Al-Quran dari beberapa sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Selanjutnya, Pada masa Utsman bin Affan, dikisahkan kepada kita bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara-tentara Muslim, yang sebagiannya direkrut dari Syria dan sebagian lagi dari Irak. Perselisihan ini cukup serius hingga menyebabkan pimpinan tentara Muslim, Huzaifah, melaporkannya kepada Khalifah Utsman dan mendesaknya agar mengambil langkah guna mengakhiri perdebatan-perdebatan bacaan tersebut. Khalifah lalu berembuk dengan para sahabat senior Nabi dan akhirnya menugaskan Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran bersama Zaid. Ikut bergabung tiga anggota keluarga Mekah terpandang, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abd ar-Rahman bin Al-Haris. oke, selanjutnya ada pada masa Az-Zarquni menggunakan pedoman pelaksanaan tugas yang diemban oleh Zaid bin Sabit sebagai berikut. Utsman memutuskan agar mushaf-mushaf yang beredar adalah mushaf yang memenuhi persyaratan berikut, yaitu yang pertama harus terbukti mutawatir, tidak tulis berdasarkan riwayat. B. Menyatakan ayat yang bacaannya dinaskan dan ayat tersebut diyakini dibaca kembali di hadapan Nabi pada saat-saat terakhir. Dan C. Kronologi surat dan ayat seperti yang dikenal sekarang ini. Berbeda dengan Mushaf Abu Bakar yang susunan suratnya berbeda dengan Mushaf Utsman. Dan D. Sistem penulisan yang digunakan Mushaf mampu mencakupi kiroat yang berbeda sesuai dengan lafaz-lafaz Al-Quran ketika turun. Dan yang E. Semua yang bukan termasuk Al-Quran dihilangkan. Misalnya yang ditulis Mushaf, sebagian sahabat yang mereka juga tulis makna ayat dan penjelasan nasik dan maksudnya di dalam Mushaf. Selanjutnya itu Azharqani mengemukakan pedoman pelaksanaan tugas yang diemban oleh Zaid bin Sabit sebagai berikut. Pada masa Abu Bakar, yang pertama itu motivasi penulisannya adalah khawatir sirnanya Al-Quran dengan sahihnya seberapa penghafalan Al-Quran pada perang Yamamah. Yang kedua yaitu Bakar melakukannya dengan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang terpencar-pencar pada pelepah, kurma, kulit tulang, dan sebagainya. Pada masa Utsman bin Affan, yang pertama, motivasi penulisannya karena terjadinya banyak perselisihan dalam cara membaca Al-Quran atau qiraat.
Yang kedua yaitu Utsman melakukannya dengan menyederhanakan tulisan mushaf pada satu huruf dari 7 huruf yang dengannya Al-Quran turun. Selanjutnya adalah hubungan rasam Al-Quran dengan qiraat. Keberadaan mushaf Utsmani yang tidak berharokat dan bertitik ternyata masih membuka peluang untuk membacanya dengan berbacaan qiraat. Cara membaca Al-Quran, hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya keragaman cara membaca Al-Qurannya, walaupun setelah muncul mushaf Utsmani seperti qiraat 7, qiraat 10, dan qiraat 14. Kenyataan itu yang mengilhami Ibnu Mujahid sekitar tahun 859 Masehi hingga 930 Masehi untuk melakukan penyeragamaan cara membaca Al-Quran dengan 7 cara saja, yaitu qiraah samjah. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Ya, terima kasih.